Halo sahabat otobus, sahabat bismania, sahabat busmania, dan customerku tercinta yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan. Akhirnya lahir juga. Sang Raden Mas akhirnya lahir juga. RM280 yang sudah kita tunggu-tunggu. Sebetulnya RM280 ini harusnya lahirnya di tahun 2021. Tapi karena ada pandemi, ya sedikit agak terlambat. Jadi lahirnya Sang Raden Mas 280 ini di tahun 2022. Ya, lahir di tahun ini supaya nggak batuk-batuk, supaya nggak gerges. Jadi lahir itu kondisi sudah fit karena semuanya sudah vaksin, sudah booster, sudah segar, sudah fit. Yuk, kita mulai bedah mengenai RM280 yang sebenarnya sebentar lagi akan launching di Dusun Semilir, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, tanggal 12 Maret. Nantikan ya, nanti di penutup acara kan saya ulang. 12 Maret 2022 di Dusun Semilir, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Sang Raden Mas RM280 akan dipajang di sana. Yuk kita mulai bahas siapakah Sang Raden Mas ini. Sebetulnya Sang Raden Mas ini masih tetap mengusung atau menggunakan mesin tipe J08 yang kita sudah ketahui bersama bahwa mesin J08 ini sudah terkenal handal, tangguh, kokoh sejak tahun 1997. Maka RK ini cukup populer, RK ini cukup banyak diminati. Hino, sasis bus Hino RK ini populasi terbanyak di Indonesia. Jadi kalau market share nasional itu 60%, kemudian market share di Jawa Tengah sendiri itu 90%. Jadi mayoritas 90% orang memakai bus Hino. Nah, cuman ini ada sedikit joke ini dari teman-teman saya, dari sahabat saya. Om, busmu kenapa logo Hinonya kok nggak dipasang? Om Roy, ya udah, nggak perlu lagi, karena orang sudah tahu semua. Kalau bus itu yang kami pakai itu bus Hino, jadi logonya udah nggak perlu dipasang lagi. Juga stikernya itu juga nggak perlu dipasang lagi. Itu joknya. Lain sama bus merek toko sebelah, lain sama toko sebelah. Kalau toko sebelah itu logonya, stikernya harus dipasang supaya orang tahu. Kalau ini bus toko sebelah. Lah, kalau ini lah sudah merakyat kok. Sudah merakyat, semuanya sudah pakai. 90% di Jawa Tengah sudah memakai bus Hino. Yuk, saya kembali ke laptop. Kembali ke RM280. RM280 ini tadi yang pertama menggunakan mesin J08. Artinya apa? Bis dengan sasis Hino tipe RM280 ini. Nah, ini kecil-kecilnya dulu, nanti bonusnya atau intinya di belakang ya. Jadi sasis bus tipe RM280 ini sebetulnya masih sama, konvensional seperti RK. Jadi cara operasionalnya juga, cara menangani problemnya itu masih sama, masih konvensional. Tidak perlu memanggil Pak Komputer. Jadi kalau ada masalah, ada problem, nggak perlu memanggil Pak Komputer datang. Jadi SDM kita ini di Indonesia mampu untuk menangani bila ada masalah, dan pengoperasiannya itu tetap mudah gitu. Jadi nah, sekarang diskusi mengenai Euro 4. Nah, karena regulasinya, jadi regulasi pemerintah ini sudah mulai Euro 4, mau tidak mau
sebetulnya Euro 4 ini mengatur gas buang, yaitu gas yang keluar dari knalpot. Itulah yang diatur supaya polusi atau pencemaran dari gas karbon monoksida dan nitrogen itu tidak tinggi atau kita tekan rendah. Itu pun juga baik untuk kesehatan kita semua. Jadi jangan khawatir, waduh sekarang Euro 4 pembakarannya jadi common rail, jadi serba elektrik ya, atau yang disebut mesinnya elektrik ya. Sebetulnya enggak juga, cara menanganinya itu masih konvensional, hanya saja di mesin Euro 4 dengan sistem pembakaran common rail ini, itu sebetulnya hanya disematkan sebuah chip atau komputer untuk mengatur sistem pembakarannya. Jadi, nah ini mulai masuk ke sistem pembakaran. Meskipun sistem pembakarannya common rail atau sudah harus bisa Euro 4, cuman sasis bus Hino RM280 ini sudah siap untuk konsumsi bahan bakar B30. Tapi B30-nya ini sudah harus kandungan sulfurnya itu maksimal 50 ppm. 50 ppm itu 50 part per million. Nah, ketika kita beli solar, kita kan nggak mungkin bertanya atau kita tes dulu berapakah kandungan sulfur dari solar yang akan kita masukkan ke dalam bus kita ini. Kita kan nggak mungkin tes. Nah, lebih baik kalau saya sarankan sih kita pasang strainer. Nanti ada satu alat yang namanya strainer. Jadi strainer ini untuk memecah apa ya, konten, memecah kandungan partikel yang sudah kecil, udah mikroskopis, kasat mata, tapi kita pecah-pecah lagi sehingga dia lebih lembut. Kemudian penyaringannya juga ada 3 filter. Keluar dari tangki disaring, di tengah-tengah atau masih kita sebut filter bawah 2 kali penyaringan. Kemudian sebelum masuk ke mesin tuh disaring lagi. Nah, supaya kita bisa tetap mampu mengkonsumsi bahan bakar biodiesel B30, karena kita nggak bisa tes kandungan sulfurnya, maka lebih baik saya sarankan kita pasang strainer. Nanti lebih lanjut kita bahas ya mengenai strainer ya. Ini jauh lebih murah dan tidak harus seperti merek toko sebelah yang harus mengkonsumsi Dexlite. Jadi sasis bus Hino ini mampu mengkonsumsi B30 dengan 3 filter lagi. 3 filter itu tadi. Itu tadi mesin J08. Kemudian kita sudah diskusi mengenai sistem pembakaran dan fuel atau BBM-nya. Sekarang kita bahas mengenai B30 tadi sudah ya. B30 aman, ada 1 strainer dan 3 filter. Oh iya, masih terkait mengenai BBM. Tangkinya pun sekarang sudah, kapasitas tangkinya itu lebih besar. Kalau dulu 270 liter, sekarang kapasitas tangkinya ini mampu menampung solar dengan isi 350 liter. Jadi sudah, Hino ini terkenal hemat BBM, tangkinya pun diperbesar. Jadi waktu kita untuk ke SPBU jauh lebih hemat ya. Kita nggak harus sering bolak-balik ke SPBU untuk mengisi fuel atau BBM. Gitu, tangkinya sudah lebih besar. Kemudian ada yang baru nih. Ada yang baru yang menarik itu, kita masuk ke dalam kabin ya. Ke dalam kabin ini biasanya kan kita itu jenuh. Sejak tahun 2000-an sampai sekarang, speedometer atau meter kombinasi, kita sebut meter kombinasi karena di situ ada RPM, kemudian ada isi tangki udara. Meter kombinasinya ini baru. Seperti apa nanti kita lihat saat tanggal 12 Maret besok pada saat launching di Dusun Semilir. Nah, meter kombinasinya baru. Kemudian ke bawah sedikit nih, baut
Dulu kan bautnya ada 8, sekarang bautnya ini ada 10. Nah, jadi RM280 ini bisa lebih lebih kokoh, lebih kuat. Nah, kenapa bautnya sekarang pun dibuat 10? Memang tidak dipungkiri karena toko sebelah itu sasisnya bautnya 10 dan lebih kuat. Maka yang bagus kita adopsi, yang bagus kita tiru. Nah, ini kaitannya dengan GVW, Gross Vehicle Weight. Apa sih artinya? Jadi kemampuan sebuah sasis untuk menopang beban keseluruhan kendaraan, termasuk bodi, AC, kursi, aksesoris, dan penumpangnya. GVW RK itu dulu hanya 14,2 ton ya, sedangkan RM280 ini GVW-nya 16 ton. Jadi total keseluruhan bodi plus penumpang itu maksimal 16 ton. Dan ada toleransi 5%. Boleh ada toleransi 5%. Jadi artinya ketika ditimbang secara keseluruhan itu boleh 16,8 ton. Nah, itulah kaitannya kenapa bautnya sekarang dibuat 10. Supaya lebih kuat gitu. Nah, kaitannya dengan GVW, sebetulnya kemarin itu kan marak isu bahwa salah satu karoseri ternama di Indonesia, saya sebut saja inisial AP, saya sungkan mau menyebut Adiputro karena nanti mengandung unsur sponsor. Jadi salah satu karoseri dengan inisial AP itu kemarin sempat tidak bisa membuat bodi dengan tipe SHD dikarenakan GVW. Sebetulnya secara dimensi itu bisa, cuman secara GVW atau bobot tidak bisa. Nah, maka RM280 ini menjadi jawabannya karena GVW-nya sekarang udah bisa 16 ton. Nah, mudah-mudahan AP bisa memproduksi bodi tipe SHD lagi untuk RM280. Tapi jangan khawatir karena salah satu karoseri terbesar juga di Indonesia yang tidak kalah besarnya, saya sebut saja inisial L. Saya mau menyebut Laksana, sungkan nanti mengandung unsur sponsor. Jadi saya sebut saja inisial L. Jadi salah satu karoseri terbesar di Indonesia juga ini tetap bisa memproduksi RM280 dengan tipe XHD, yaitu tipe tertinggi XHD Prime orang bilang. Karena GVW-nya masuk, kemudian si L ini sudah terbiasa memproduksi body bus dengan material-material yang ringan, karena L ini sudah terbiasa mengekspor bus. Mengekspor bus itu salah satu syaratnya material-materialnya mesti menyesuaikan. Jadi udah terbiasa, nggak ada masalah. RM280 bisa kita buat dengan bodi tinggi XHD Prime. Jadi saya kalau masuk di dalam kabin itu memang bodi SHD dan XHD itu berbeda ya. Dia bodi SHD dan XHD itu paling lega di kelasnya. Jadi bisa tinggi jaraknya. Nah, nanti kita bahaslah mengenai bodi SHD dan XHD, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian tadi sudah GVW, kemudian bautnya 10. Lah, ini bonus atau inti atau yang menarik, ada dua hal sebetulnya. Yang pertama, sasisnya itu sekarang udah space frame. Artinya bagasi plong atau bagasi tembus. Jadi orang bilang udah bagasi plong, bagasi tembus. Kalau dulu sasis RK itu kan masih terhalang oleh asbalek di tengah. Jadi kalau bagasi kita buka, ada asbalek di tengah atau ada baloknya di tengah, sehingga mengurangi kapasitas bagasi. Jadi barang muatan itu tidak bisa luas. Kalau orang bilang sekarang RM20 mampu mengangkut motor, artinya bagasi plong, bagasi tembus, dan
lega sekali. Ya, memang tidak dipungkiri karena udah banyak yang mendambakan kapan nih Hino punya bagasi plong, kapan nih Hino punya bagasi yang luas, bagasi tembus seperti toko sebelah. Seperti toko sebelah bagus. Bagasinya itu sangat luas. Nah, perbedaannya adalah RM280 itu sejak lahir sudah rigid. Jadi sejak dilahirkan dia ini sudah rigid, sudah satu kesatuan. Dari depan itu sasisnya udah kick down frame. Nah, kemudian nyambung ke belakang. Jadi sampai di karoseri sudah tidak perlu nyambung lagi. Karena sudah rigid, sudah satu kesatuan. Jadi dari mulai sasis depan, kemudian masuk ke bagasi, terus ke belakang itu sudah rigid, sudah satu kesatuan. Tidak seperti toko sebelah. Nah, ini salah satu keunggulan lagi. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan tambahan biaya untuk satu, menggendong sasis. Ini ekspedisinya tidak murah. Yang kedua, sudah tidak perlu keluar biaya tambahan lagi untuk menyambung. Nah, ini intinya ada di belakang video, ini ada di belakang. Jadi sudah nggak perlu nyambung lagi. Analoginya begini, kalau buat saya analogikan seperti kue atau roti. Jadi ibarat roti, RM280 ini adalah roti yang dimasak di satu dapur. Sedangkan roti di toko sebelah, roti toko sebelah itu dimasak di dua dapur. Jadi di satu dapur dia keluar sasisnya dulu yang portable. Kemudian di dapur satu lagi, artinya di karoseri, saya anggap dapur kedua, dia diproduksi lagi atau disambung lagi sehingga menjadi sasis space frame. Jadi dimasak dua kali. Sedangkan RM280 ini hanya dimasak di satu dapur saja. Itu menurut saya keunggulannya. Jadi kalau saya bayangkan ibarat saya makan roti, saya ini makan roti yang diproduksi di satu dapur dan satu koki. Jadi saya bayangkan pasti rasanya bisa enak sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan harapan si koki ini tadi. Lain dengan roti atau kue yang dimasak di dua dapur. Ya bukan berarti rasanya pasti nggak enak. Nggak berarti begitu. Bisa jadi rasanya ini tidak enak karena dimasak di satu dapur, terus dimasak lagi di dapur kedua. Lah, mungkin akan ada perubahan, pasti akan ada perubahan. Nah, tapi bisa jadi rasanya tambah enak. Saya nggak tahu, tapi yang pasti kalau roti ini dimasak di satu dapur, kok menurut saya enak yang itu karena rasanya ini, kemudian resepnya ini bisa sama seperti apa yang diharapkan, apa yang diekspektasikan oleh koki tersebut, si penciptanya. Nah, saya akan sambung mengenai roti lagi, saya balik dulu. Jadi RM280 ini keunggulan nomor satu buat saya adalah dia space frame. Dia kick down frame, space frame, bagasi plong, bagasi tembus, bisa muat motor. Yang kedua, sudah menggunakan air suspensi. Karena sekarang kenyamanan penumpang ini nomor satu. Semua pengusaha bus, semua PO ingin menggunakan bus dengan fitur air suspension. Nah, RM280 ini yang pertama bagasi tembus, yang kedua sudah air suspension. Oh ya, dari tadi saya menyebutkan RM280. Kalau RK itu kan R260. Itu berarti GVW-nya 14,2 ton dan 260 PS. Jadi tenaganya itu hanya 260 PS. Sedangkan RM280 ini tenaganya 280 PS. GVW-nya 16 ton. GVW-nya 16 ton dan tenaganya 280 PS. Saya kembali lagi ke air suspensi. Air suspensinya ini sudah lebih modern daripada generasi pendahulunya, yaitu RN.
nano RN285. Si RM280 ini air suspensinya di samping sasis. Jadi dia ada di samping sasis. Kalau RN285 air suspensinya persis di bawah sasis, sehingga secara dimensi tidak diperbolehkan membangun bodi SHD, bolehnya hanya HDD. Karena RM ini air suspensinya ada di samping sasis, makanya RM280 ini secara dimensi harusnya bisa dibuat bodi SHD atau XHD Prime. Nah, bagasi plong sudah, air suspensi juga sudah, air suspensinya wide di samping. Itu jadi Raden Mas RM280 ini saya pikir rasanya sangat menarik untuk kita tunggu ya. Oh, balik ke roti lagi. Jadi cara memasak koki yang kick down frame, kemudian pasang air suspensinya di mana, itu titik-titik, kemudian di mana menentukan titik-titiknya, bobotnya di mana, itu karena kokinya satu, pabriknya satu, saya rasa bisa lebih presisi ya, bisa lebih mateng gitu. Minimal semua produknya ini sudah sempurna dan sama gitu. Sampai jumpa di Dusun Semilir tanggal 12 Maret 2022. Nanti seperti apakah sasisnya, baru tanggal 12 Maret itulah saya boleh mendokumentasikan, boleh foto, boleh video, dan boleh mempublikasikan, boleh share. Kalau saat ini kami ini diatur oleh ATPM, jadi ATPM dan dealer tidak boleh memfoto, mendokumentasi, dan mempublikasikan. Nanti pada saat launching tanggal 12 Maret 2022 baru kami boleh. Bila ada pertanyaan mengenai semua yang saya ceritakan tadi, boleh di kolom chat ya, tinggal chat saja. Nanti saya akan ulas di video saya berikutnya. Gitu, sampai jumpa kembali. Salam sehat selalu, sahabat otobus.